Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oktri di channel Oktri Berbagi. Hari ini kita akan coba membahas tentang basic forecasting, dan yang akan saya coba gunakan adalah sebuah perangkat lunak atau software yang sangat sederhana, namun secara fungsi ini luar biasa. Ya, channel Oktri Berbagi ini didukung penuh oleh Cross Docking Clothing. Ya, saya juga pakai kaosnya dari Cross Docking Clothing. Oke, langsung saja ya, teman-teman semua. Kita akan coba mulai. Jadi yang akan saya gunakan adalah software OmQM versi 4. Softwarenya cukup sederhana ya, teman-teman sekalian. Softwarenya tidak terlalu berat ya. Jadi tampilan awalnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi pada saat nanti teman-teman download di Google, silahkan cari saja OmQM versi 4 ya. Lalu Akang Teteh, teman-teman, Bapak Ibu sekalian di download, nah kita akan dapatkan softwarenya seperti ini. Nah, kalau misalkan pertama kali membuka ya, teman-teman sekalian, kita coba masuk ke modul, tampilannya kurang lebih masih sangat terbatas ya. Tampilannya masih sangat terbatas. Untuk membuat semua fungsinya tampil, bisa kita lihat ya. Silahkan diklik di paling bawah itu ada display all modules. Kita cek lagi. Nah, semua fungsinya sudah bisa kita lihat ya. Nah, dengan semakin menariknya sebuah perangkat lunak, fungsi yang banyak tentunya menjadi lebih menarik ya. Nah, untuk hari ini kita akan coba fokus di forecasting. Jadi kita akan coba masuk ke forecasting. Ya, forecasting ini apa? Kita akan coba meramalkan kebutuhan barang, meramalkan kebutuhan material, dan hal-hal yang lain yang memang kita akan coba ramalkan. Syaratnya cuma satu, ya, teman-teman semua harus punya data historis data masa lalu. Tanpa data masa lalu, kita tidak bisa gunakan peramalan atau forecasting melalui software OmQM versi 4 ini. Nah, setelah memilih modul forecasting, lalu kita masuk ke file, ya. Lalu nanti kita pilih new. Nah, ada 4 pilihan di sini. Yang pertama kita akan pakai yaitu time series analysis. Jadi kita akan coba menggunakan data masa lalu saja. Ya, kita akan coba di sini latihan, buat title atau judulnya latihan. Apakah title ini harus diisi? Tidak ya. Tanpa diisi pun nggak apa-apa. Ada masalah, tidak akan berpengaruh kepada hasil akhir atau prosesnya. Nah, di sini ada number of past period, ya. Ini adalah jumlah data masa lalu yang akan kita jadikan sebagai acuan, ya, sebagai basicnya, sebagai dasarnya untuk melakukan peramalan atau forecasting. Berapa banyak data yang bisa kita gunakan, ya, teman-teman sekalian? Kalau kita coba geser sampai dengan paling kanan, ya, dilihat di sini kita bisa sampai dengan 900 data masa lalu. Artinya bisa menggunakan data bulanan, tahunan, mingguan, harian, atau per jam, atau per menit, mangga silahkan. Ya, bebas saja. Teman-teman sekalian, yang penting adalah kita punya data masa lalunya. Nah, kali ini kita akan coba pakai 12 data masa lalu saja. Ya, kita akan pakai 12 data masa lalu saja. Nah, di sebelah kanan ini ada pilihan ya, mau pakai apa nih? Mau pakai past period, mau pakai yang mana? Kita akan coba pakai bulan saja ya. Kita coba klik Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Kalau sudah dipastikan ininya diisi dengan baik, kemudian ininya juga sudah dipilih, silahkan diklik OK. Ya. Kita akan muncul tampilan seperti ini ya, teman-teman sekalian. Ya, akan muncul tampilan seperti ini, data dari Januari sampai dengan data Desember. Nah, ini bisa diganti, misalkan ya, ini demand, kita coba ganti demand juga, ya. Oke, mohon maaf, sebentar. Demand juga, tapi kita tulisnya misalkan Pisces. Nah, kita coba dimasukkan Pisces di sini. Nah, di sini misalkan kebutuhan apa? Misalkan kebutuhan barang X misalkan, ya. Kita punya kebutuhan barang X dengan satuannya Pisces. Ini adalah data masa lalu kita, data yang sudah kita miliki sebelumnya. Kita bisa isi saja secara bebas ya. Kita coba isikan. Nanti prakteknya teman-teman sekalian harus diisi dengan data real ya, data yang memang betul-betul historis ya, data masa lalu dari sebuah aktivitas, apakah penjualan ataukah
kebutuhan, dan lain sebagainya ya. Mangga silahkan. Nah, ini saya buat kurang lebih seperti ini ya, teman-teman sekalian. Dari bulan Januari sampai dengan Desember, pastikan semuanya sudah terisi. Nah, langkah berikutnya adalah karena kita akan mencoba meramalkan hal-hal di masa yang akan datang dengan basisnya adalah data masa lalu. Oleh karena itu pasti sesuatu yang belum pernah terjadi, belum terjadi, itu pasti akan ada potensi kesalahan atau error. Ya. Nah, error itu ialah yang akan kita coba bandingkan nanti. Bagaimana cara membandingkannya? Nah, di sini teman-teman sekalian ada metode ya. Di sebelah kiri ini ada metode. Nah, metode-metode inilah yang nanti bisa dipilih oleh teman-teman sekalian. Nah, tentunya secara teori, kalau misalkan kita berbasis teorinya forecasting atau peramalan, sebelum kita memilih metode, kita harus melakukan plotting data dulu. Ya, plotting data masa lalu yang sudah teman-teman miliki. Namun karena kita akan coba ambil praktisnya, teman-teman bisa coba langsung saja trial and error, dicoba-coba saja. Ya, dicoba-coba saja, nanti coba bandingkan minimal 2 metode atau lebih, lalu coba lihat, coba cari mana yang menunjukkan indikator error paling rendah, itulah yang dijadikan sebagai rekomendasi. Ya, sekarang kita coba dulu metode yang pertama yaitu naive method. Ya, metode yang disediakan oleh POMKM versi 4 ini naive method. Kita coba klik solve. Nah, kita dapatkan di sini teman-teman sekalian bahwa rekomendasi untuk bulan Januari berikutnya, karena tadi kita pakai data Januari sampai dengan Desember, itu antara Januari sampai dengan Desember data tersebut direkomendasikan untuk Januari berikutnya adalah 29 ya, 29 dengan mean absolute percent error atau salah satu indikator pengukuran errornya itu karena tidak hanya MAPE ya, ada juga error-error yang lainnya agar kita lebih mudah menilai, cukup menggunakan MAPE saja sebagai cara praktisnya, yaitu sebesar 32,876%. Apakah ini sudah bisa kita jadikan acuan? Belum, ya, karena kita minimal harus membandingkan. Kalau membandingkan berarti minimal ada dua nih, ya, dua metode atau lebih. Nah, bagaimana kita atau langkah berikutnya? Kita coba masuk saya ke window. Nah, kita coba lihat dulu ada di poin nomor 4 itu graph atau grafik, ya, grafiknya seperti apa. Jadi inilah struktur datanya atau plot datanya dari data masa lalu dari Januari sampai Desember tersebut, gitu ya. Kita coba lihat di sini, ya. Dan ternyata kalau menggunakan naive method dia rekomendasikan hasil yang tadi yaitu 29. Nah, oleh karena itu berarti kita harus membandingkan dengan metode yang berikutnya. Kita coba masuk ke window dulu, teman-teman sekalian, lalu bisa diklik edit data. Ya. Nah, kembali lagi ke data awal, kembali lagi ke tampilan awal. Sekarang kita masuk ke metode lagi. Nah, kita coba pilih salah satu metode yang akan kita coba jadikan sebagai pembanding. Misalkan menggunakan moving average ya. Metode dengan rata-rata bergerak. Ini cukup sederhana. Nah, di sini di sebelah kanan ini ada perbedaan nih dengan naive ya. Dia ada period to average ya. Berapa periode yang akan kita coba rata-ratakan. Nah, maksimal ini sesuai dengan jumlah data yang kita miliki. Karena kita punyanya adalah Januari sampai dengan Desember, kalau kita geser sampai ke paling kanan, ya, coba geser, nah ini dia. Dia akan menunjukkan angka 12 sebagai jumlah data utama atau pembaginya, gitu ya. Kalau dia diisi 12, berarti kita rata-ratakan antara Januari sampai dengan Desember. Kita coba pakai triwulan, ya, data 3 bulan, berarti kita kembalikan lagi ke angka 3 di sini. Lalu silahkan diklik solve. Nah, ya, ada perbedaan. Tadi 30%-an lebih, sekarang hanya tinggal 18%. Dan rekomendasinya tadi 29, sekarang 28,6 ya. Memang tidak terlalu berbeda, tapi kita coba lihat di sini ya, secara mean absolute percent error-nya dia jauh lebih rendah. Kalau misalkan teman-teman sekalian melihat bahwa cukup deh dua metode ini saja, yang penting kan ada dua perbedaan atau dua perbandingan, ya sudah berarti kita menggunakan data masa akan datang atau forecast atau peramalannya yaitu menggunakan hasil dari moving average dengan mean absolute percent error-nya sebesar 18,726%. Nah, kita seperti biasa kita klik window, kita klik lagi grafiknya. Nah, dia yang karena dia 3 bulanan, jadi 3 bulan awal dibagikan sebagai dijumlahkan lalu dibagi 3 menjadi forecast di bulan berikutnya, data berikutnya dan terus gitu ya. Akhirnya kita dapatkan di periode ke-13 ini adalah hasil rata-rata dari 3 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman sekalian.
bicara masalah basic dari forecasting ya. Dan tentunya silahkan dicoba saja metode-metode yang lainnya dan mudah-mudahan nanti setelah teman-teman mencoba semua metode ya, kalau misalkan ada waktu luang gitu ya, semua metode dicoba dibandingkan carilah mana metode yang menghasilkan nilai error paling rendah, itulah yang dijadikan sebagai rekomendasi. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video di channel Oktri Berbagi. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.